Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahillazi amarona wa auzabana fil ibadah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba. Ilahi anta maksudi waridoka maklubi atini mahabbatak wa marifatak. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sedulur-sedulur yang diberkahi oleh Allah, pada kesempatan video kali ini yang sesuai dengan judul, karena ada beberapa orang yang banyak bertanya kepada saya, entah itu melalui DM ke Instagram ataupun ada admin saya yang menelpon saya, bahkan dia menelpon saya memintai saya untuk menanggapi terkait kasusnya Ponpes Sidikiyah Jombang, Jawa Timur. Sebelum saya lebih panjang untuk membahas ke dalam, yang pertama, dengan adanya video ini, yang pertama bisa menambah menjadi tahu bagi yang belum tahu. Seandainya yang sudah tahu bisa nambah-nambah tahu, seperti itu. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sebelum saya masuk ke dalam pembahasan, yang mana alangkah baiknya ketika saya membacakan sedikit artikel ataupun membacakan beritanya sedikit terkait kasus yang mana ini menjadi viral, kasus pencabulan kepada anak seorang kiai kepada santriwati di Ponpes Sidikiyah tersebut. Saya mengambil dari beberapa sumber yang mana saya mendapatkan berita tersebut melalui ini, dan dapat kita lihat beritanya sebagai berikut. Pada hari Jumat tanggal 8 bulan 7 2022, trending kata-kata tersebut usai ramai postingan video di media sosial soal upaya penangkapan Muhammad Subhi Asal Sani alias Subhi atau Besi, tersangka dengan pencabulan, pelecehan, kekerasan seksual dan penyekapan terhadap santriwati di Pondok Pesantren Majmal Bahroin Hubul Waton Minal Iman Sidikiyah hari Kamis tanggal 7 bulan 7 2022. Kemudian disusul dengan adanya pencabutan izin Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang oleh Kemenak RI jatuh pada hari Kamis kemarin tanggal 7 bulan 7 2022 yang lalu. Pada Kamis tanggal 7 bulan 7 2022 pukul 23.35 WIB atau jam setengah 12 malam, tersangka telah menyerahkan diri ke polisi anak kiai tersebut, ini saudara Besi atau Muhammad Subhi. Usai menyerahkan diri ke kepolisian daerah Jawa Timur, langsung menahan alias Subhi atau Besi tersebut, anaknya kiai, sudah di Polda Jatim dan langsung ditahan pada kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto di Mapolda setempat Jumat dini hari seperti dilansir. Perwira menengah Polri dengan 3 melati di pundak itu mengatakan Polda Jatim juga akan melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi setempat soal teknis penyerahan tersangka, di mana lokasi pesantren Sidikiyah Ploso Jombang, Jawa Timur. Lokasi Pondok Pesantren Majmal Bahroin Hubul Waton Minal Iman Sidikiyah terletak di Kecamatan Ploso, Jombang, tepatnya di Jalan Raya Ploso, Babat nomor 82, Losarilowo, Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sebelum video upaya penangkapan Subhi, anak kiai ini sebelumnya juga viral. Video berisi pertemuan antara Kiai Haji Muhtar Muhti alias Kiai Tar, pimpinan Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang,
Nur Hidayat dalam video berdurasi 1 menit 55 detik dan viral sejak Senin siang. Kiai yang merupakan ayah dari Subhi itu tampak duduk di kursi berwarna hitam, Jombang berada di sebelah kiri. Ayah Subhi menyatakan bahwa kasus yang menimpa anaknya tersebut merupakan upaya fitnah dan hal tersebut adalah masalah keluarga, sehingga pihak meminta polisi tak menangkap dan ikut campur dalam masalah tersebut. Dan Kiai Haji Muchtar Muti mengatakan untuk itu kembalilah ke tempat masing-masing, jangan memaksakan diri mengambil anak saya karena ini adalah sebuah fitnah, semuanya itu adalah fitnah, seperti itu kata Kiai Muchtar Muti, ayah handanya dari Subhi yang terkait kasus pencabulan tersebut yang adalah anak-anaknya seorang kiai. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, terkait segelumit artikel berita yang tadi saya bacakan, karena ketika tidak saya bacakan kayak kurang lengkap ketika saya mengasih info seperti ini. Dengan adanya terkait kasus yang sangat luar biasa ini menimpa kepada Ponpes Sidikiyah ini, terusus pangarsa Kiai Haji Muchtar Muti dan juga putranya Muhammad Subhi ini alias Gus ya kalau tidak salah mah. Dengan adanya seperti ini karena masih simpang siur, ada yang mengatakan ini adalah sebuah fitnah dan ada yang mengatakan ini adalah sebuah real. Karena sesuai apapun itu yang banyak pertanyaan-pertanyaan kepada saya dari sedulur-sedulur 313 Asmaul Husna dimanapun berada, terkait sesuai dengan apa-apa yang sering dipertanyakan, bagi kata tentang pertanyaannya kepada saya, bagaimana tanggapan saya tentang Ponpes Sidikiyah yang dengan terkait anaknya seorang kiai mencabuli santriwati, nah seperti itu. Dengan adanya video ini saya jawab terkhusus kepada 313 Asmaul Husna dan humnya saudara-saudara saya yang ada di negara Republik Indonesia ini. Saya pada kesempatan video kali ini tidak akan panjang lebar karena mungkin hanya ada beberapa poin saja. Yang pertama yang akan saya tanggapi terkait kasusnya pencabulan anaknya seorang kiai, yang mana ini adalah Kiai Haji Muchtar Muti. Yang pertama, seandainya misalkan ini adalah real, bukannya fitnah, memang benar-benar terjadi di sosok anaknya seorang kiai, maka ini suatu ujian yang sangat-sangat begitu besar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Anak seorang kiai sampai menyekap bahkan melakukan tindakan pemerkosaan kepada seorang santriwatinya, ini sangat-sangat benar teguran yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya ini hanya sebuah fitnah belaka yang ingin menggorengkan kepada pihak pesantren, terkhususnya keluarga besar Kiai Haji Muchtar Muti ini, maka ini suatu penghinaan kepada ulama, bahkan keluarganya ulama, saudara. Lalu yang selanjutnya terkait tentang kasus pencabulan ini, sebenarnya saya mendapatkan info ini dari hari Jumat kemarin kalau tidak salah. Saya mendapatkan info karena saya ada beberapa kesibukan, entah saya istiqomahan saya, entah di tempat-tempat guru saya ataupun di istiqomah di tempat saya. Karena berhubung saya ada aktivitas lagi, walaupun admin saya memberitakan seperti ini, jadi saya mohon maaf jika saya agak lama membuat video seperti ini, karena dengan kesibukan pribadi saya seperti itu. Kita lanjut ke dalam pembahasan. Yang kedua, tentang terkaitnya pencabulan santriwati kepada anaknya seorang kiai, yang mana bahkan Ponpes Sidikiyah ini yang ponpes yang sangat terkenal, banyak santrinya, bahkan ratusan santri, bahkan ketika dihitung-hitung itu bisa sampai ribuan santri, saudara, di kota Jombang. Bahkan tadi saya sempat melihat artikel di Ponpes Sidikiyah dari sanad silsilah, yang mana Abah Kiai Haji Muchtar Muti ini adalah, beliau ini seorang mursyid toriko dari torikonya Toriko Sidikiyah kalau tidak salah. Tadi saya baca sanad silsilah masaihnya, kalau tidak salah tersambung, beliau ini menyambungnya ke Syekh Abu Yazid Al Bustami seperti itu kalau tidak salah.
Karena saya tadi sebelum saya membuat video ini, saya ini melihat artikel sana silsilah tentang torikohnya Sidikiyah yang mana yang dipimpin oleh Pangersa Kiai Haji Muhtar Muhti ini. Seperti itu. Karena ya sedikit-sedikitnya saya pun pernah sih dulu diajarkan sedikit torikoh oleh salah satu guru saya. Bahkan saya ya bukannya berarti saya ahli banget dalam ini ya, dalam torikoh, tidak. Saya hanya biar aman saja ya, suku katanya biar aman, karena dalam konten ini sangat-sangat ranahnya ranah sensitif. Khawatir menceletuk peribahasa salah, khawatir menceletuk dalam mana kata-katanya kurang tepat, nanti ngeri juga seperti itu. Dalam konotasi toriko ya biar aman, biar enak bahasanya, redaksi bahasanya, saya juga sedang belajar dalam ranah-ranah toriko seperti itu. Dan yang mana toriko ini yang mana adalah suatu jalan yang untuk mengamankan kita gitu, untuk berada di dunia yang fana ini sampai nanti di akhirat seperti itu. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, dalam yang selanjutnya, poin yang selanjutnya terkait tentang Ponpes Sidikiyah, kasus pencabulan ini yang saya khawatirkan nanti terkena dampaknya kepada ponpes yang lain. Karena kan masyarakat kita ini terlalu banyak menyamaratakan. Ketika ada kalangan hal apapun, pasti semua dimenyamaratakan. Jadi seperti ini. Contoh dasarnya saja. Ketika kuku kita ini panjang, apakah harus yang kita potong ini adalah tangannya? Kan tidak mungkin, saudara. Ini yang kita potong ini hanyalah kuku-kuku yang panjang. Seperti itu. Kenapa dengan analogi seperti itu? Jadi semisalkan ada ponpes yang terkait pencabulan seperti itu, tidak akan semua ponpes semuanya ponpes pencabulan seperti itu, saudara. Ini harus dipahami ya, harus digarisbawahi ini, biar jangan sampai menyamaratakan. Karena ponpes yang baik, yang benar juga sangat-sangat banyak. Bukan berarti saya mengatakan tidak baik ponpes Sidikiyah, bukan. Ini jangan salah arti, jangan setengah-setengah, nanti bisa gagal paham seperti itu. Lalu yang selanjutnya, kenapa bisa demikian terjadi kasus seperti ini menimpa kepada anak seorang kiai? Bisa saja Allah ini mengasih suatu teguran kepada seorang hambanya. Kenapa bisa demikian? Karena orang-orang kita, masyarakat kita ini terkadang itu suka membangga-banggakan keturunan. Apalagi ketika dia ini keturunan seorang alim ulama, keturunan habaib, ulama dan apapun, mereka itu kayak menspesialkan. Padahal di mata Allah ini, maupun dia ini pejabat maupun dia ulama, yang dispesialkan oleh Allah orang yang memiliki cinta mahabbah kepada Allah, bukan dari keturunannya. Kecuali baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang telah dimaksum oleh Allah, yang telah dihapus segala dosanya, yang telah dihapus segala kekurangannya, yang telah dihapus segala-galanya, yang telah dihapus bahkan keburukannya pun telah tiada. Baginda Rasul berbeda dengan kita, maupun dari kalangan kiai, ustadz, ajengan, romoyai, abayai, apapun itu yang berkaitan dengan agama maupun habaib. Karena sebagaimanapun kita adalah berbeda dengan baginda Rasul. Karena baginda Rasul ini beliau ini perfect dari berbagai macam aspek. Kenapa adanya kasus seperti ini? Mungkin Allah itu menegur salah satu seorang hambanya, biar engkau tidak terlalu membangga-banggakan suatu keturunan. Karena ketika kita buka sejarah sedikit, jangankan anak seorang kiai, jangankan anaknya seorang ustadz, anaknya baginda Nabi pun bisa menjadi kafir. Siapa? Si Kan'an, ayahnya seorang Rasul, ayahnya seorang Nabi. Siapa? Ayahnya adalah seorang Nabi Nuh alaihissalam. Tapi anaknya tidak iman kepada ayahnya, anaknya tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan si Kan'an bisa meninggal dalam keadaan kafir. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi ketika anak seorang kiai, tidak menutup kemungkinan bahwasanya anak kiai itu kayak perfect dari berbagai macam aspek, ahli ibadah. Belum tentu, saudara. Karena jangankan anak kiai, anak alim ulama, anak nabi aja bisa menjadi seorang
kafir, saudara. Jadi apapun itu, mungkin suatu teguran kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya maupun keturunan apapun, maupun pangkat dan jabatan apapun, tetap yang dinilai di dalam mata Allah itu adalah orang-orang yang memiliki cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena al-mahabbah asasul marifat, pondasinya marifat itu adalah cinta, saudara. Cinta kepada Allah, cinta kepada makhluk-makhluknya Allah, tidak pernah menganggap orang ini remeh, tidak pernah menganggap orang ini sebelah mata, maupun dia orang tuanya biasa maupun bukan, dia tetap menghargai. Itu baru orang yang punya cinta kepada Allah. Terkadang kita ini mentang-mentang orang ini kayak orang tuanya orang biasa, tidak mengerti agama, kita ini memandang ini sebelah mata. Mentang-mentang dia orang ngerti, mentang-mentang dia sama keturunan para ulama. Ada orang yang bukan keturunan ulama, orang ini memandang sebelah mata. Ini bisa menjadikan suatu pembelajaran dari Allah agar apa, kita tidak fanatik buta kepada mentang-mentang keturunan anak seorang ulama. Karena sama di pandangan Allah, kita ini adalah seorang hambanya Allah yang sama-sama sedang belajar baik, membawa peranan-peranan takdir untuk berjalan di dunia dan akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dalam kejadian kasus ini, seandainya pun ini memang benar-benar terjadi, ini suatu teguran yang sangat luar biasa dalam keluarga besarnya Mursyid Kyai Haji Muhtar Muhti beserta keluarga besarnya, bahkan santri-santrinya, bahkan pondok pesantrennya. Seandainya pun fitnah, aparat kepolisian bersikap adil, arif, dan bijaksana. Proses hukum para pemfitnah ini dengan hukum yang seberat-beratnya yang ada di Indonesia, seandainya ini terjadi bukti fitnah. Dengan pada kesempatan kali ini, saya tidak menyimpulkan bahwasanya Ponpes Sidikiyah ini salah pun, saya tidak. Dan juga saya tidak membenarkan Ponpes Sidikiyah, dan juga tidak. Karena kita serahkan saja kepada aparat kepolisian yang sedang menangani kasus ini. Semoga kita semua Allah perlihatkan. Semisalnya Ponpes Sidikiyah benar, semoga Allah memperlihatkan tentang kebenaran Ponpes Sidikiyah. Seandainya Ponpes Sidikiyah ini salah, semoga Allah memperlihatkan Ponpes Sidikiyah tentang anaknya Kiai. Saya bukan menyalahkan Ponpesnya ya, tentang anaknya seorang Kiai. Semoga terkait kasus anak seorang Kiai mencabuli seorang santri, semoga bisa diperlihatkan agar kita mampu tahu yang sebenar-benarnya. Dan kita pun tetap bermuhasabah diri. Jangan pernah merasa diri kita ini lebih baik dari orang lain. Jangan pernah merasa diri kita ini lebih mulia daripada orang lain. Karena yang Allah lihat bukan mulia, bahkan keturunan, bukan ilmu yang Allah lihat, tapi yang dilihat ketakwaan kita dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang selanjutnya, sebelum video kesempatan kali ini akan saya tutup, bila mana kita dalam menuntut ilmu hal apapun itu memang sangat-sangat luar biasa berat. Entah itu dari harta, entah itu dari tahta, entah itu dari wanita. Bahkan ketika kita apapun kita sedang menuntut ilmu atau apapun kita ingin belajar lebih baik dan lebih baik, cukup kita niatkannya saja illahi anta maksudi, untuk niat kepada Allah, bukan niat kepada yang lain-lain. Begitupun kepada orang-orang saya, ketika ada yang mau silaturahmi ke tempat saya ke 313 Asmaul Husna, jangan kalian pernah mencari saya, tapi kalian tetap carilah Allah. Karena ketika kalian mencari saya, pasti kalian akan kecewa. Tapi kalau kalian mencari Allah, niscaya Allah akan ikuti apa yang kalian punya hajat, yang apa kalian punya mau. Karena ketika kita bertuju kepada manusia, pasti kita akan kecewa. Ketika kita bertuju kepada yang maha mempunyai manusia itu sendiri, yakni Allah Azza wa Jalla, insya Allah Allah akan tahu apa yang akan kita mau. Semoga bermanfaat, semoga kita mampu berjalan di jalan yang mana Allah ridhoi. Terkait kasusnya Ponpes Sidikiyah, semoga Allah berikan yang terbaik, Allah berikan jalan keluar yang terbaik dari anaknya maupun keluarga besarnya. Semoga Allah berikan ketabahan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi yasir lana wa la tu'asir alaina. Rabbi tamir lana bil khairi amalana. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.